Sekegong legendaris ini yang diawali tahun 1928, ada masih beberapa sekegong yang merupakan seniman tua yang masih sampai saat ini, yaitu sepupu kami Bapak Nyoman Lulut. Itu sampai saat ini masih beliau mengingatkan ya generasi penerusnya tentang kesenian-kesenian yang ada. Namun meski seni dan budaya Bali kian terkikis akibat perkembangan zaman, namun seniman yang melegenda serasa menjadi sangat mahal dan mengagumkan. Hal tersebut terlihat saat Sekegong Semadiase dari Dusun Abian Jero, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem yang sudah melegenda sejak tahun 1928 menunjukkan pementasannya yang memukau dalam ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-45 di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar Rabu 28 Juni malam. Sisi menariknya adalah seniman yang tergabung dalam Sekegong Semadiase berkarya atas dasar senang. Sudah pasti juga karena dorongan dari dalam hati sehingga sampai saat ini tetap ajak berkesenian. Bahkan menurut salah satu seniman legendaris Dusun Abian Jero, IGD Sukasari yang turut pentas dalam mengisi gong kebiar di perhelatan PKB tahun ini, menabuh gong menjadi suatu kewajiban yang mesti dilaksanakannya karena pada umumnya kesenian terkait dengan upacara keagamaan. Seniman yang menjadi pengelinsir di dalam Sekegong ini menyatakan pementasan seni pertunjukan di Abian Jero yang rutin diadakan adalah saat Hari Raya Galungan. Ia menceritakan warisan dari pendahulunya. Pada galungan tersebut pementasan seni wajib dilaksanakan karena pernah tidak dipentaskan 3 kali berturut-turut, masyarakat setempat mendapatkan masalah yakni penyakit gerubuk. Yang merupakan rutinitas, merupakan kegiatan pementasan seni pertunjukan ini, yakni pada Hari Galungan Budo Kliwon Dungulan, yang mana pementasan itu tidak bisa tidak dilaksanakan karena mengikuti suatu upacara. Bahkan almarhum dari tetua kami menyampaikan bahwasanya pementasan diharapkan jangan sampai tidak dilaksanakan. Karena apa? Konon katanya dulu pernah 3 kali berturut-turut tidak dilaksanakan upacara dimaksud. Masyarakat kami mendapatkan masalah, yakni penyakit gerubuk, sakit berturut-turut. Nah, sehingga hal itu upacara dimaksud tidak berani terputus. Karena itu pula masyarakat kami di Abian Jero sebagai pendukung kesenian dimaksud sampai saat ini berusaha mempertahankan. Sekalipun globalisasi yang ada seperti sekarang ini, namun keyakinan masyarakat tetap ajak sampai sekarang. Sementara dalam ajang PKB tahun ini, Sekegong Semadiase mendapat kehormatan untuk tampil di hadapan ribuan masyarakat Bali. Ada 4 materi yang dipentaskan. Yang pertama yakni tabuh pepanggulan sesaronan. Tabuh ini menggunakan pepanggulan yang sederhana, yakni tanpa menggunakan struktur tabuh kreasi lelambatan yang lengkap. Yang kedua adalah tabuh dan tari Candrakanta. Tarian ini sering disebut tari Lagong Kembar yang menggambarkan para bidadari dengan kecantikan, keagungan, serta kemuliaannya bagaikan permata yang berkilau, seindah rembulan penghias surgawi yakni Candrakanta. Selanjutnya adalah tabuh kreasi Kosali Arini. Tabuh ini merupakan sebuah tanaman obat-obatan yang diekspresikan ke dalam musik gamelan gong kebiar, dikemas menjadi sebuah kreasi kekebiaran. Dan terakhir adalah tabuh dan tari Widya Karana. Tarian ini menceritakan tradisi mebat yang dalam prosesnya dihinggapi berbagai jenis lalat dan hinggap di adonan lawar sehingga menyebabkan para pembuat lawar tersebut sakit perut. Diceritakan pembuat lawar lainnya mengusir lalat agar tidak mengganggu lagi. Semadiase berasal dari 2 suku kata, yakni semadi yang berasal dari kata semedi yang artinya meditasi, dan yasa artinya pagah atau kuat.
Sehingga jika digabungkan dapat diartikan dengan melakukan meditasi, suatu organisasi sekegong yang anggotanya selalu bermental kuat dan terstruktur untuk mempertahankan seni budaya yang telah dimilikinya. Kabar Bali Hits mengabarkan.